Terima kasih telah mengerjakan latihan soal. Ya. Coba kita memberikan gambaran dalam penyelesaiannya soal-soal berikut. Jadi kemarin di pertemuan 5 ada 5 soal ya. Ada 5 soal dan sudah kita berikan clue-nya ya. Nah, ini nanti coba kita selesaikan sebentar. Nanti kalau ada yang dirasa kurang tepat penyelesaian bersama ini, adik-adik mahasiswa bisa menanyakan di grup WA atau juga di kolom komentar. Soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Beban 3 fasa seimbang dan terhubung secara Y terdiri dari 3 impedansi. Jadi kata kuncinya di sini dia secara Y. Kemudian terdiri dari 3 impedansi ya. Masing-masing impedansinya adalah 10 sudut 30 derajat ohm dicatu oleh tegangan line to neutral. Nah, ini ya, line to neutral ya. Jadi sini adalah VLN ya, V line to neutral. V line to neutral itu juga dikenal sebagai V apa? V fasa ya, V fasa. Nah, ini urutannya urutan ABC. Nah, ini harus familiar nih ya, urutan ABC. VAN 220 volt sudut 0 derajat, kemudian VBN 220 sudut 250 derajat, dan VCN 220 sudut 120 derajat volt. Soal pertama disuruh menggambarkan rangkaian Y 3 fasanya. Kemudian yang kedua, hitung arus fasa pada setiap saluran ya, hitung arus fasa pada setiap saluran, kemudian hitung tegangan line to line, kemudian hitung total daya aktif dan reaktif. Nah, sekarang yang nomor 1. Nomor 1 coba disuruh menggambarkan rangkaian 3 pas ya. 3 pasanya. Jadi di sana dihubungkan secara Y. Nah, ini kata kuncinya. Dihubungkan secara Y ya. Kita gambar dulu Y dengan 3 impedansi. Gini ya. Kemudian dihubungkan ke sumber. Sumber ini nomor A ya. Sumber A ya, ini kan A, AN, ini fasa A ya. Kemudian ini dihubungkan ke sumber fasa B. Kemudian yang ini dihubungkan ke sumber ya, fasa apa? Fasa C ya. Fasa C, dimana besar yang pertama itu berapa tadi? VAN nya. VAN itu berarti dari A ke netral ya, ke netral. Nah, A ke netral, di sini kan netral ya. Itu adalah 220 sudut 0 derajat volt. Kemudian VBN ya, B ke netral. Nah, ini VBN. Berapa VBN? VBN-nya adalah 220 ya. Sudutnya 240 derajat volt. Nah, kemudian VCN berarti sini ya. Gambarkan di sini. Ini adalah VCN-nya, yaitu 220 sudut 120 derajat volt. Kemudian masing-masing memiliki impedansi setimbang, yaitu besarnya Z ya, sama dengan 10 sudut 30 derajat volt. Ini juga sama, ini juga Z, ini juga Z. Nah, Z nilainya sama. Nah, inilah nomor A ya. Nomor A yaitu apa? Beban
timbang terhubung secara Y. Nah, solve nomor 1 seperti itu, kurang lebih. Kalian lebih bisa menggambar lebih rapi mungkin ya. Kemudian nomor 1A, nomor 1B sekarang ya. Nomor 1B, hitunglah arus fasa, tiap-tiap fasa. Suruh hitung arus tiap-tiap fasa. Sekarang nomor B ya. Nomor B disuruh menghitung arus fasa pada setiap saluran. Menghitung ya, arus fasa pada setiap saluran, itu ya. Suruh menghitung arus fasa pada setiap saluran. Arus fasa itu berarti arus apa? Ya A ke N tadi ya, itu IAN, kemudian IBN, kemudian apa? ICN. Nah, sekarang kita hitung yang pertama dulu. Yang pertama itu IAN. IAN itu sama dengan V pasanya, V pasa dibagi apa? Dibagi Z pada fasanya itu ya. Nah, V pasanya berarti adalah 220 sudut 0 derajat dibagi 10 sudut 30 derajat. Sehingga VAN-nya 22, 0 kurangi 30 minus 30 derajat ampere. Gampang ya. Kemudian IBN sama. Langsung saja ya. V-nya tadi adalah 220 sudut 240 ya. 240 dibagi 10 sudut 30 derajat. Sama dengan 22 sudut 210 derajat ampere. Kemudian ICN sama dengan berapa ICN? Sama, yaitu 220 sudut 120 derajat dibagi 10 sudut 30 derajat. Sehingga hasilnya 22, 10 kurangi 30 sudut 90 derajat ampere atau A. Nah, itu nomor B ya. Kemudian nomor C, hitunglah tegangan line to line, yaitu VLL. Ya, tadi kan diketahui tegangan fasa, sekarang adalah suruh menghitung apa? Suruh menghitung VL-nya. Yang C ya. Yang C yaitu disuruh menghitung V line to line. V line to line ya. Kita tahu bahwa berarti V line to line itu bukan A ke N tapi A ke B itu ya, misalnya. Nah, kita tahu bahwa VAB, nah VAB itu V pasar V line A ke line B sama dengan VAN min VBN. VAN min VBN sama dengan VAB, sehingga VAB-nya berapa? 220 sudut 0 dikurangin 220 sudut 240 derajat. Nah, ini nggak bisa langsung dikurangin ya, kalian harus convert ke rektanguler dulu. Nah, baru bisa dikurangin. Sehingga hasilnya nanti ketika kalian sudah melakukan convert ya, itu adalah VAB sama dengan 220 akar 3 sudut 30 derajat. Nah, kita kalau sudah tahu VAB, karena ini rutannya ABC, nanti VBC-nya ya, itu tinggal berbeda, masing-masing line itu kan beda berapa?
beda 120 derajat ya, sehingga dikurangi 120 derajat. Itu 220 akar 3 sudut 30 derajat minus sudutnya panjang ya sampai sini 120 derajat sama dengan 220 akar 3 sudut negatif 90 derajat. Nah, itu VBT. Ini adalah VBT. Nah, sekarang salah nulis ya. Sekarang VCA ya. VCA sama dengan sama ya. Dikurangi lagi. Sama dengan sehingga VCA-nya 120 ya, min 120 sehingga menjadi minus berapa? Minus 200. Berapa sudutnya? Minus akar 3 minus 210 derajat. 210 derajat. Nah, sekarang sudah ketemu VAB, VBC, VCA itu merupakan V line to line. Kemudian yang terakhir itu nomor D. D itu diminta untuk apa? Kita lihat dulu di atasnya. D hitung total daya aktif dan reaktif pada yang diserap beban. Ya, hitung daya reaktif dan aktif yang diserap oleh beban. Daya total atau daya semu, kita tahu bahwa daya, misal daya S, ya, daya VA atau daya S pada fase A misalnya. Fase A adalah SA sama dengan VAN ya, dikalikan IAN konjugat. Nah, tinggal kita kalikan saja. SA sama dengan apa tadi? 220 VAN-nya. Ini kan sudut 0 derajat dikalikan 22 sudut 30 derajat. Sehingga SA sama dengan 4, ini kali sana 4 8 40 sudut 30 derajat VA. Itu daya apa namanya? Daya semu pada A. Ya. Kalau daya semu untuk 3 fasnya, tinggal dikalikan berapa? Tinggal dikalikan 3. Kan kita tahu ya, berarti daya semu pada semua fasanya itu dikalikan 3 saja. Itu misal ST atau S total gitu ya. Ada 3 fas sama dengan 3 dikalikan 48 40 sudut 30 derajat VA sama dengan 14520 sudut 30 derajat VA. Ini di-convert ke rektangular ya, untuk mengetahui nilai dari masing-masing daya aktif dan daya reaktifnya. Kan kita tahu bahwa ST itu kan sama dengan PT ya, ditambah J QT. Nah, sehingga ini harus dikonvert dulu ke bentuk rektangular untuk mendapatkan ini. Nah, gitu ya. Kalau kita convert nanti hasilnya ya, PT-nya itu sama dengan 12574,69 watt. Kemudian QT-nya atau reaktifnya sama dengan
726.000 var. Itu pembahasan nomor 1. Ya, clear. Kemudian nomor 2, nah ini mulai masuk ke diagram segaris. Jadi nomor 1 itu untuk pendahuluan saja, untuk mengingatkan konsep-konsep di pas. Ya. Sekarang nomor 2, ini saya kira juga tidak begitu susah. Jadi suruh menggambarkan single line diagram atau diagram segaris dari sebuah generator G. Ya, kita punya sebuah generator G nilainya sekian, trafo transmisi T1 nilainya sekian, ratingnya sekian, kemudian trafo T2 step down nilainya sekian, kemudian menyuplai sebuah motor dengan impedansi di line-nya sekian di 220 kV. X di sini artinya apa sih? Kan kemarin besaran itu dinyatakan dalam persen dan juga dalam apa? PU. Nah, ini untuk convert ke sini kan tinggal di 9 dibagi 100 saja, sehingga arti dari 9% di sini kalau diubah ke PU itu adalah 0,09 PU. Gitu ya maksudnya. Ya, berarti kalau diagram segaris kita gambarkan saja. Pertama, dia memiliki sebuah generator gitu ya. Kemudian masuk ke trafo T1 ya, trafo T1 yaitu trafo transmisi gitu ya. Nah, masuk ke sini. Nah, di sini adalah T1 ya. Ini adalah G1. Sehingga yang masuk ke sini apa? Ini adalah V generator. Nah, kemudian masuk ke line. Nah, baru masuk ke trafo 2, trafo step down ya. Trafo 2, trafo step down. Baru masuk ke beban. Bebannya adalah motor. Itu aja ya. Ini T2. Ini line tadi 200 kV ya. Kemudian Z-nya adalah 120 ditambah J 200 ohm. Kalau mau dituliskan semua ya. Kemudian di sini T-nya ini adalah 50 MVA 20 per 200 kV. Dan di sini adalah 50 MVA 200 per 20 kV. Ini adalah motornya. Motornya adalah 43,2 MVA 18 kV. G-nya ini adalah G-nya adalah 60 MVA berapa? 20 kV. Nah, ini aja simpel ya. Ini adalah diagram segaris. Sampai sini. Oke, kita potong saja ya 2 soal bagian pertama. Nanti 2 soal lagi ke bagian 2 biar tidak terlalu panjang videonya. Ya, selamat mencoba, dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di grup WhatsApp.